warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Mega Silviana. Saya adalah apoteker di Puskesmas Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya akan menyampaikan terkait penggunaan obat bagi wanita hamil dan ibu menyusui. Wanita hamil memiliki fisiologi yang berbeda dengan wanita lain karena pengaruh hormon selama kehamilan dan adanya janin yang sedang dikandung. Sehingga apapun yang dikonsumsi oleh wanita hamil akan berpengaruh terhadap janin. Obat-obat tertentu dapat menembus plasenta sehingga dapat masuk ke dalam janin yang sedang mengalami perkembangan. Permasalahan dapat muncul ketika wanita hamil mengkonsumsi obat secara sembarangan. Pada wanita menyusui, obat-obat tertentu dapat diekskresi atau dibuang melalui ASI, sehingga bahan aktif obat dapat masuk ke dalam ASI ketika ibu sedang menyusui. Dan itu bisa berbahaya bagi bayi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penggunaan obat pada wanita hamil dan menyusui. Yang pertama, penggunaan obat pada wanita hamil dan menyusui harus memiliki manfaat yang lebih besar daripada risiko jika tidak diberikan pengobatan. Yang kedua, gunakan obat hanya bila sangat diperlukan. Ketiga, sebaiknya konsultasikan penggunaan obat selama kehamilan dan menyusui kepada dokter atau bidan atau apoteker. 4. Terdapat daftar pilihan obat yang aman untuk penyakit tertentu pada wanita hamil dan menyusui. Indeks keamanan obat pada wanita hamil dengan kategori A. Aman untuk janin, sangat rendah kemungkinan membahayakan janin. Contoh, vitamin C, asam folat, vitamin B6, zinc. B. Cukup aman untuk janin, tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin. Contoh, paracetamol, amoxicillin, ampicillin, dexclorpheniramine, loratadine, ranitidine. C. Dapat beresiko untuk janin, digunakan jika perlu saja. Contoh, allopurinol, aminofilin, amlodipin, ciprofloxacin, ketoconazole, asam mefenamat. X. Kontraindikasi, tidak boleh digunakan untuk wanita hamil. Contoh, atorvastatin, misoprostol, simvastatin, warfarin. Indeks keamanan obat untuk wanita menyusui dengan kategori A. Relatif aman. Contoh, amoxicillin, ampicillin, ibuprofen, ketoconazole, laksatif atau pencahar. B. Membutuhkan perhatian. Contoh, atenolol, cimetidin, dexamethasone. C. Tidak diketahui. Contoh, ciprofloxacin, paroxetin, ofloxacin. D. Kontraindikasi atau tidak dapat digunakan untuk ibu menyusui. Contoh, alprazolam, bromokriptin, chloramphenicol, diazepam. Contoh obat yang aman digunakan wanita hamil pada penyakit tertentu: demam, nyeri, atau pusing, paracetamol. Batuk, bromheksin, amonium klorida. Diare, loperamid, oralit. Konstipasi atau susah buang air besar, bisakodil. Alergi, bisa menggunakan cetirizine atau dexclorpheniramine. Mual muntah, bisa memakai vitamin B6 ataupun metoclopramid. Mah atau asam lambung tinggi, ibu hamil bisa memakai ranitidin. Contoh obat untuk wanita menyusui yang aman digunakan pada penyakit tertentu: demam, nyeri, atau pusing. Ibu menyusui bisa menggunakan paracetamol,
ibuprofen ataupun aspirin. Untuk flu, bisa menggunakan pseudoephedrine. Batuk, bromheksin, amonium klorida. Saat diare, ibu menyusui bisa mengkonsumsi loperamid ataupun koralit. Konstipasi atau susah buang air besar, bisa kodil. Saat alergi, ibu menyusui aman ketika menggunakan cetirizine ataupun dexclorpheniramine. Saat mual muntah, bisa menggunakan vitamin B6 ataupun metoclopramid. Untuk asam lambung tinggi atau MAH, wanita menyusui bisa menggunakan ranitidin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bersama saya, Apoteker Mega Silviana dari Puskesmas Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.